Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter tentang sikap menghargai prestasi. Contoh yang dapat anak-anak lakukan untuk melatih sikap menghargai prestasi adalah ketika kita melihat teman kita mendapat nilai yang lebih baik daripada kita, maka kita tidak boleh berburuk sangka, tetapi menjadikan hal tersebut untuk memacu diri kita, untuk memotivasi diri kita agar lebih rajin belajar supaya bisa mencapai hasil yang maksimal. Jadi ketika melihat teman yang mendapat nilai lebih bagus, tidak boleh berburuk sangka ya, karena itu untuk melatih sikap menghargai prestasi. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan untuk menyimak kira-kira materi apa saja ya yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pada video kali ini ada beberapa materi yang akan Pak Guru jelaskan. Yang diantaranya, yang pertama tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu yang kedua, isi Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Perlu anak-anak ketahui bahwa materi yang Bapak sampaikan adalah poin-poin penting saja. Jadi untuk materi lengkapnya dapat anak-anak baca dan anak-anak pelajari di buku paket yang anak-anak miliki. Pada materi pertama, Pak Guru akan menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Mungkin anak-anak sering mendengar kata Sumpah Pemuda, tapi pernahkah anak-anak mengetahuinya awal mula terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda ini? Nah, berikut adalah penjelasannya. Pada saat masa penjajahan dulu, bangsa Indonesia selalu banyak mengalami kegagalan dalam mengusir penjajah. Hal itu dikarenakan kurangnya persatuan dari bangsa Indonesia. Sampai pada suatu saat terjadi satu peristiwa penting yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama di kalangan pemuda. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda ini dipelopori oleh para pemuda yang ingin menyatukan organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Tujuannya tentu untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakanlah kongres yang disebut Kongres Pemuda I. Namun pada kongres ini gagal untuk menyatukan semangat juang dari masing-masing organisasi pemuda, karena pada kongres tersebut kepentingan daerah masih sangat menonjol dari masing-masing organisasi pemuda. Tapi para pemuda tidak menyerah, sehingga pada tanggal 28 Oktober kembali menyelenggarakan kongres yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II ini dilakukan atau dilaksanakan di Jakarta. Pada kongres tersebut, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan langsung oleh Wage Rudolf Supratman atau yang dikenal dengan W.R. Supratman menggunakan alat musik biola. Lagu tersebut membangkitkan semangat persatuan para pemuda, sehingga menghasilkan keputusan kongres yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda itu dipelopori oleh beberapa tokoh. Di antaranya, tokoh yang terlibat pada peristiwa tersebut antara lain Sugondo Joyo Puspito, Muh Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, dan beberapa tokoh penting lainnya dari masing-masing organisasi pemuda. Setelah tadi anak-anak menyimak penjelasan Pak Guru tentang peristiwa Sumpah Pemuda, tentunya anak-anak sudah pernah mendengar apa saja isi Sumpah Pemuda tersebut. Untuk
mengingatkan kembali anak-anak, mari simak penjelasan Pak Guru berikut ini. Adapun isi Sumpah Pemuda yang pertama adalah, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tentunya dalam peristiwa tersebut terkandung beberapa nilai yang dapat anak-anak teladani. Di antaranya yang pertama adalah berjuang tanpa pamrih. Artinya, contoh perjuangan yang dapat dilakukan anak-anak yang berstatus sebagai pelajar adalah melaksanakan tugas utamanya anak-anak sebagai pelajar. Apa itu? Tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Yang kedua, berani karena benar. Contoh sederhananya yang dapat anak-anak lakukan adalah menegur dengan sopan apabila ada teman yang membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena sampah yang dibuang sembarangan nanti akan menumpuk di lingkungan sekolah, dan hal tersebut dapat menimbulkan bibit-bibit penyakit. Nilai yang ketiga yaitu pantang menyerah. Terbukti para pemuda gagal di kongres yang pertama, mereka tidak menyerah dan menyelenggarakan kongres yang kedua dan menghasilkan yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Yang keempat adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Contoh sederhananya yaitu mematuhi peraturan di sekolah ketika nanti anak-anak sudah kembali bersekolah. Adapun salah satu contoh peraturan sekolah adalah berada di luar ruang kelas ketika waktu istirahat. Yang kelima adalah rela berkorban. Keenam, bersikap sederhana. Di antara banyak contoh, salah satunya yaitu ketika di sekolah nanti, anak-anak sebaiknya tidak menggunakan perhiasan, apalagi sampai berlebihan, khususnya untuk siswa putri. Kenapa? Karena hal tersebut dapat membahayakan diri. Dan yang terakhir adalah bersatu dan menghindari pertengkaran, karena pertengkaran dapat mengakibatkan perpecahan. Jadi ketika anak-anak melihat ada teman yang bertengkar, sebaiknya sikap yang anak-anak lakukan adalah melerai teman yang sedang bertengkar tersebut. Demikianlah penjelasan materi dari Pak Guru. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat membantu anak-anak untuk lebih memahami materi pembelajaran. Apabila anak-anak menemukan materi yang belum anak-anak pahami, maka anak-anak dapat bertanya langsung kepada Pak Guru menggunakan aplikasi pesan percakapan WhatsApp. Kepada anak-anak yang menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih, dan anak-anak dapat mengulang menyimak penjelasan Pak Guru ini berulang kali untuk lebih memahami materi pembelajaran. Sebelum kita akhiri, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Pak Guru di masa new normal ini, apalagi nanti anak-anak diperbolehkan kembali bersekolah, Pak Guru berpesan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dengan cara yang benar. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.